Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin. Jumpa lagi di sini dengan Ustazah Iis di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di subbab kali ini kita akan membahas tentang macam najis. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah merupakan najis ringan. Cara membersihkannya itu cukup dengan membersihkan atau mengusapkan air. Contoh najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan ASI. Yang belum makan selain ASI ibu. Untuk najis yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito yang merupakan najis sedang. Nah, cara membersihkannya itu cukup membasuh dengan air hingga bersih. Contohnya air seni, tinja, dan kotoran hewan. Jika kalian menemukan kotoran hewan, kalian harus membersihkannya terlebih dahulu, menghilangkan wujud dari benda najis tersebut, kemudian membasuhnya dengan air hingga bersih. Najis yang ketiga yaitu najis mukhaladhah atau bisa disebut itu najis berat, karena untuk membersihkannya itu harus sebanyak 7 kali dan salah satu dari 7 tersebut harus dicampur dengan tanah. Contoh najis mukhaladhah yaitu air liur anjing dan babi. Jika kalian terkena air liur anjing atau bersentuhan dengan anjing, itu sudah termasuk terkena najis ya, dan harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 tersebut harus dicampur dengan debu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bersuci. Yang pertama, wudu. Wudu ini berfungsi untuk menghilangkan hadas kecil seperti kentut, kencing, dan buang air besar. Jika kalian sudah wudu atau mau sholat, kalian harus wudu terlebih dahulu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini yang sering terjadi, kalian hanya asal membasuh, tidak sampai siku, sikunya masih kering. Nah, itu tidak sah. Harus benar-benar dibasuh dengan tangan sampai siku, tidak hanya mengalirkan air ke tangan kita, harus diusap, harus dibasuh dengan kedua tangan sampai sikunya harus basah. Jika tidak, wudhu kalian itu tidak sah. Yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini sering juga terjadi ya, mata kakinya tidak basah atau sela-sela jarinya itu masih kering. Nah, caranya kalian harus membasuhnya. Jari tangan kalian itu harus masuk ke sela-sela jari kaki sehingga kakinya semuanya terbasuh dan terkena air. Jika ada yang masih kering tidak terbasuh, maka wudhu kalian tidak sah. Rukun yang keenam yaitu tertib. Artinya apa? Artinya harus urut dari niat sampai membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu harus urut, tidak boleh tidak urut. Misalkan habis niat terus membasuh kedua tangan kayak gitu, itu tidak boleh, harus urut. Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut sampai ke membasuh kaki.
Macam-macam bersuci yang kedua yaitu tayamum. Nah, tayamum ini sebagai pengganti wudhu apabila kalian tidak menemukan air, atau ketika kalian sedang sakit, nah tidak boleh terkena air, kalian bisa menggunakan debu untuk tayamum. Anggota yang dibasuh pada tayamum itu hanya dua, yaitu muka dan tangan. Rukun tayamum yaitu niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap tangan. Tidak seperti wudhu ya, rukunnya ada 6. Kalau tayamum rukunnya itu ada 3. Yang diusap, anggota tubuh yang diusap hanya muka dan tangan saja. Yang ketiga, macam-macam bersuci yaitu mandi. Mandi adalah untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, jinabah, dan wilada. Rukun mandi itu 2. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Airnya hingga merata, semua anggota badan itu harus terbasuh, sampai sela-selanya juga harus terbasuh oleh air. Untuk selanjutnya yaitu istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran dan najis setelah buang air kecil atau air besar. Kemarin sudah dibahas ya, istinja itu utamanya dengan air. Apabila tidak menemukan air, kalian bisa menggunakan tisu, daun-daun kering, atau juga batu, tapi utamanya itu menggunakan air. Nah, demikian materi untuk hari ini. Kalian bisa pahami. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ustazah akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.